Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Bagaimana kita mempertahankan sebuah tempat perlindungan supaya tidak rusak? Bapak Ibu, coba perhatikan baik-baik. Saya ajak saudara lihat, ini yang membuat pondok Daud itu bisa rusak. Perhatikan ayat yang ke-10. Amos 9 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dengan begitu jelas firman Tuhan memberikan pernyataan kepada kita bahwa yang membuat bangsa Israel itu betul-betul mengalami satu kondisi yang sangat sulit. Karena ternyata Bapak Ibu, mereka itu hidup di dalam dosa. Saya baca Amos 9 ayat 10. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku. Yang mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Coba perhatikan ayatnya. Jadi pondok Daud itu hancur karena dosa. Dosa apa? Sebenarnya kalau kita perhatikan dosanya bukan membunuh, bukan berzina, bukan mencuri. Dosanya itu Bapak Ibu adalah ketika orang itu sudah tidak percaya akan kuasa dosa. Jadi bayangkan saudara, ada orang menjalani hidup ini. Dia itu tidak sadar kalau dosa itu bisa mematikan. Kalau setiap pelanggaran itu akan mendatangkan kesulitan dalam hidupnya. Orang ini berkata, bangsa Israel, malapetaka tidak akan menimpa kami. Saya percaya hari ini Tuhan mau semua kita menikmati perlindungan Tuhan. Jangan ada satupun di antara saya dengan saudara yang hidup melenceng dari apa yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara, satu kali ada satu anak Tuhan tanya kepada saya, Kak, gimana caranya supaya kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan, supaya saya ini tidak sampai sedikit-sedikit melakukan dosa. Saya hanya katakan kepada orang itu, saya bilang sama anak Tuhan ini, kalau kamu tidak mau jatuh di dalam dosa, kamu harus sadar dulu. Selama kita tidak sadar bahwa dosa itu akan membawa kebinasaan, maka kita hanya akan santai-santai saja. Bapak Ibu, bukan berarti kematian Yesus di kayu salib, pengorbanan Tuhan bagi saya dengan saudara itu membuat kita menjadi orang yang seenaknya. Jangan campur adukan dosa dengan kekudusan. Yang setuju katakan amin. Saudara harus memilih mau hidup lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, atau saudara mau ikut dunia ini. Saya melihat Bapak Ibu, semakin bertambahnya tahun, saya lihat gereja-gereja semakin hidup penuh dengan kekudusan. Yang kudus semakin kudus. Tapi yang rusak Bapak Ibu udah gak terasa kerusakannya. Dan dia merasakan bahwa Allah menyertai dia. Mari hari ini pastikan saya dengan saudara memiliki tempat perlindungan yang sungguh-sungguh kokoh, yang tidak roboh. Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Jadi bagaimana supaya pondok tempat perlindungan itu tidak roboh, tidak rusak. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, hiduplah dalam kebenaran. Ku renungkan